sama ya. Terus apalagi kalau kata orang Jawa itu koyok-koyokan, itu namanya bullying ya. Kroyok atau misalnya menyakiti, kekerasan, nah itu bullying. Nah maka dari itu untuk mengawali perjumpaan kita menjelaskan tentang bullying, mari kita diawali dengan membaca doa. Membaca doa, silakan dipimpin sama KM Hasan ya. Berdoa. Yuk, baca doa mulai. Surat-surat pendek sudah, disambung dengan sholawat. Semoga pelajaran kita hari ini mendapat berkah dan ilmunya bermanfaat serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk hari ini Ibu absen dulu ya. Ahmad Faizin dengan sudah ya. Nah tadi sudah Ibu sampaikan dari awal bahwa kita untuk materi kali ini tentang apa tadi? Bullying. Bahwa bullying itu adalah sama dengan perundungan, mengejek-ejek, mengolok-olok, ya, kemudian menghina. Nah itu apakah kamu pernah merasakan diejek, dihina? Pernah tidak? Siapa yang pernah? Pernah semua? Pernah. Misalnya apa? Hasan, apa contohnya? Diledek orang tua. Diledek orang tua. Nah, maksudnya ledek nama orang tua. Nggak boleh ya meledek-ledek nama orang tua atau menghina fisik atau misalnya apa itu ya sama aja peyok-peyokin, itu termasuk bullying ya. Kemudian dijauhi, tidak ditemani, kemudian nantinya dijegat, suka ngejegat di jalan ya, itu namanya bullying. Nah sekarang apabila kamu punya masalah atau punya sesuatu masalah yang pernah disakiti oleh teman, pernah dihina, nah itu masing-masing kamu beda-beda ya. Saya dihina seperti ini, kemudian saya diledekin, dipoyokin nama orang tua, kemudian saya diejekin karena tidak ada teman, kemudian saya dijauhi, nggak ditemani, kemudian saya dikeroyok, saya pulangnya dihadang. Nah itu termasuk bullying ya. Nah kalau misalnya kamu pernah merasakan atau suka diejek sama teman atau dihina, koyok-koyokan misalnya, nah nanti pengalaman
bullying ini, kenapa Ibu menjelaskan bullying? Tujuannya supaya kamu tahu bahwa bullying itu tidak boleh dilakukan, ya, tidak boleh dilakukan, apalagi dalam teman-teman satu sekolah, di rumah pun tidak boleh, ya. Jadi kalau misalnya kamu, nah, sudah tahu, oh bullying ini tidak boleh, nanti akan menjerumuskan kita, bullying itu nanti akan membuat dosa. Nah, setelah kamu mendengarkan penjelasan ini, nah, tujuannya supaya kamu tahu bahwa bullying ini tidak baik dan tidak boleh dilakukan, sebab menyakiti orang lain, menyakiti orang lain. Nah, nanti kemudian setelah kamu mendengarkan penjelasan ini, dan nanti kamu setelah mengisi lembaran ini, Ibu harap kamu ada perubahan setelah tahu bahwa bullying ini seperti ini. Nah, nanti pengalaman-pengalaman yang kamu lakukan, yang kamu alami, nanti kamu tulis di sini nama, kelas, hari, tanggal. Nah, kapanpun yang kamu pernah alami, kamu tuliskan di sini. Nanti kasih tahu Ibu, jangan kasih tahu teman, ya. Seperti itu ya. Nah, silakan ya, ditulis namanya. Yang jelas ya tulisannya ya, biar nanti ibunya bisa baca. Ada di situ? Ada enggak? Ada berapa pertanyaan itu? Jawab ya, sesuai pengalaman kamu sendiri. Biasanya kan kamu isi, ya kan? Udah. Apa ya? Udah kasih nama belum? Kasih nama. Ingatnya kakaknya aja. Kakaknya ya, namanya ya. Kasih nama. Udah, kasih namanya apa? Kasih nama. Udah. Jadi pertanyaan untuk apa? Proses pertanyaan mengenai diri sendiri itu tujuannya supaya tahu bahwa konsep diri sendiri itu ya seperti itu, pertanyaan yang dijawab sesuai apa yang kamu alami, entah di rumah atau di sekolah. Nah, seperti itu. Kemudian ulangi lagi, apa tadi bullying itu? Bullying apa bullying itu tadi?
Kemudian kenapa bullying itu tidak boleh? Nanti akan mengakibatkan suatu mendatangkan kemudaratan, ya, yang akhirnya timbul permusuhan, geng-gengan. Ya, nanti kalau anak sama anaknya bermusuhan, nanti lama-lama orang tua sama orang tua, itu tidak boleh. Jadi sebelum itu kitanya harus mengenali diri sendiri. Siapa aku? Ya. Siapakah aku ini? Misalnya, nah, aku adalah anaknya cerewet, aku bawel. Nah, kemudian aku anaknya dipandang pintar oleh bapak ibu guru, sehingga aku ini ditunjuk untuk mewakili perlombaan. Nah, jadi seperti itu. Bertanya tentang diri sendiri yang nantinya dijawab melalui pengalaman diri sendiri. Kemudian apakah kamu pernah mengalami diejek atau kekerasan atau dipukul sama teman atau ditendang? Nah, itu kamu tulis ya di lembar kerja. Nah, setelah itu lembar kerja itu merupakan rahasia pribadi yang tidak boleh diketahui oleh teman kecuali sama ibu sendiri. Karena itu merupakan curhatan kamu ya, curhatan kamu. Bisa dipahami? Nah, saja yang kita sampaikan ya. Nanti besok kita bertemu lagi setelah istirahat jam masuk ya. Ucapkan terima kasih dan kita mari bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Setelah itu kita tutup dengan membaca doa. Silakan KM silakan. Baca doa mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 5? Baik. Kita berlanjut ya. Iya. Pelajaran yang kemarin kita lanjutkan masih tentang apa tuh kemarin? Ya, tentang bullying. Nah, untuk kelanjutan ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah ya. Baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Semoga dengan bacaan bismillah ini kita belajarnya lancar. Amin. Berarti pengetahuannya lebih meningkat daripada yang kemarin. Kemarin masih tentang bullying. Coba apa itu? Ibu ulangi, apa bullying itu? Hubungan ya, contohnya mengejek, menghina, menghina, koyok-koyokan. Nah, pernah kamu mengalami dipoyokin, diejek? Pernah semua lah, cuman ejek-ejekannya beda-beda. Ada yang tinggi, dipoyokin tinggi. Ada yang pendek, dipoyokin pendek. Ya, itu berarti moyokin fisik. Moyokin apa namanya? Fisik. Ya, sedangkan kalau misalnya moyok-moyokin secara menyakiti, contohnya apa? Bullying, ya, menyakiti. Contohnya apa? Memukul. Ya, terus apa lagi? Menendang.
sehingga kalau anak lemah tidak ada temennya bisa dikeroyok, jadinya kalah, ya kan? Nah, ada yang kayak gitu? Ada, banyak malah. Ya, kamu sering lihat, bukan di sekolah sini saja, banyak di rumah ada, di sekolah lain ada. Kemudian dengan cara menyakiti juga ada, dipukul, ditendang, ya, yang nantinya pada akhirnya timbullah permusuhan. Karena apa? Karena bullying tadi, koyok-koyokan, banyak di jalan koyok-koyokan, nanti permusuhan, akhirnya tawuran. Jangan sampai kamu mengalami seperti itu, dan jauhkan dari perbuatan bullying. Nah, kemudian konflik. Kalau konflik itu sesuatu yang disampaikan tapi tidak sependapat, ya, bukan tujuan untuk menghina atau menjatuhkan derajat seseorang, melainkan berpendapat, pendapatnya yang berbeda-beda. Nah, kemudian cara menyatukannya itu dengan cara bermusyawarah lagi, kemudian menentukan yang terbaiknya yang mana. Bukan seperti bullying. Kalau bullying itu nanti timbulnya permusuhan. Nah, maka dari itu nanti pengalaman-pengalaman yang pernah kamu alami, ya, ditulis. Ya, seperti yang kemarin kamu pernah nulis, yang ibu berikan pelajaran yang kemarin, itu berarti curhatan kamu. Ya, cukup ibu yang tahu. Sekarang, nah nanti ibu kasihkan lagi ini sebagai bahan dari bagaimana yang namanya bullying itu, bagaimana perundungan itu menurut kamu. Nah, nanti kamu, karena kalau sendiri-sendiri itu lama ya, jadi kamu berdua aja ya, berkelompok ya, berdua berkelompok. Nanti kamu isi ini berkelompok berdua ya, diisi namanya siapa. Ada di situ yang B atau S yang kamu pilih dilingkari, ya, dilingkari ya. Ada tidak? Nah, ya.
Jawabnya nanti sudah ya. Satu, dua, tiga. Nanti dulu. Udah semuanya? Udah. Coba kumpulkan. Oh, kumpulkan. Lihat. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 1. Pegang dulu ya, sudah bagus. Ini kelompok 2 ya. Ya. Coba lihat. Kelompok 2. Coba lihat kelompok 2. Ya. Coba lihat kelompok 3. Ya, sudah semua ya. Tadi sudah Ibu lihat, sudah semua. Sekarang tinggal perwakilan kamu dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Ya. Coba kelompok 1 perwakilan maju ke depan. Ya. Jangan ketawain ya. Ini hasil dari pengisiannya. Silakan baca kalimat yang keras. Dari nomor 1 ya. Nomor 1. Ini tadi kamu. Fisik atau suku atau agama sehingga membuat orang lain merasa tidak. Jawabannya? Ya, disebutkan ya. Membuat orang merasa terintimidasi. Ya, benar. Terjadi secara berulang-ulang dan dalam tempo waktu yang lama. Ya, benar. Selalu berkaitan dengan tindakan fisik seperti bilang menggambarkan perempuan. Ya, benar. Termasuk perhubungan adalah orang yang berkuasa dan sendiri. Ya. Terus lanjut. Perempuan adalah saling memperhatikan dan menolong teman yang kekurangan sehingga teman itu merasa kekalahan dan melakukan dia bertemu yang lain. Iya, benar. Terus lanjut. Dengarkan ya. Iya, ya betul. Kumpulkan yang sudah tepuk tangan. Sekarang kelompok 2. Silakan perwakilan kelompok 2 ya. Ya, benar. Membuat orang merasa rasa takut, tertekan dan benar. Ya. Terjadi secara berulang-ulang dan secara waktu yang lama. Ya, benar. Selalu berkaitan dengan tindakan fisik seperti pukulan, jambatan, dan atau dorongan. Iya, benar. Ya. Pelaku berhubungan adalah orang yang berkuasa dan sendiri. Boleh mengalami perempuan, ceritakan dan hubungan itu adalah motif menghina atau mengeroyok aman selama hubungan itu kalau sampai akhirnya bermusuhan sehingga teman yang menghina itu merasa ketakutan bila bertemu teman yang baik. Menurutmu mengapa seseorang atau kelompok orang yang melakukan tindakan demikian? Karena seseorang itu dianggap lemah oleh kelompok orang itu dan juga mudah untuk dibunuhnya. Ya, betul. Tepuk tangan.
bagaimana penjelasannya bullying. Sekarang kamu bisa mempresentasikan. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, setelah kamu mempresentasikan hasil dari isi hati kamu yang tadi, nah nanti ibu kasihkan ini lagi sebagai bentuk contoh kasus. Jadi kalau kasus itu setiap kejadian kan ini kasus apa nih, ini kasus apa, suka ada gitu ya. Nah nanti kamu ini didiskusikan dengan temanmu, ya, diskusi dengan teman dudukmu, ya, nanti dibagikan. Nah setelah nanti diskusi kamu bisa ceritakan, ya, diskusikan. Kamu kan tahu pernah diskusi. Kalau diskusi misalnya kamu wah kemarin belajar ini seru ya, tentang apa, tentang ini, berarti bercerita ya. Tapi ceritanya cerita yang mengarahkan kepada pelajaran. Kalau lagi dalam belajar, nah, nanti kamu diskusikan ini ya dengan teman sebangku kamu ya, tempat duduk kamu. Ngobrol ya, kalau diskusi itu ngobrol, saling bertukar pendapat. Kamu baca dulu ya, masing-masing. Sudah belum? Nah, kalian sudah didiskusikan dengan teman di sebelah kamu. Nah, ini yang tadi ibu kasihkan untuk diskusi. Coba hasil diskusi kamu, ibu mau tahu. Ini tadi dari kelompok 1 ya. Siap ya kelompok 1 ya, kalau ibu nanya. Nah, bercerita tentang siapa di diskusi itu? Ya, bercerita tentang Marni. Diapain si Marni itu kejadian dibullying? Ya, dibullying. Nah, dibullying sama siapa? Ya, diapain bullyingnya? Kemudian, bagaimana menurut kamu kalau yang jadi Marninya itu kamu? Bersabar, terus mengadu ke guru, terus iya bersabar, diem aja, ya, mengadu ke guru boleh. Nah, kemudian bagaimana menurut kamu jika si Marni itu teman kamu sedang dibullying? Coba kelompok 3 apa jawabannya? Menghentikan tindakan bullying. Nah, dengan cara apa menghentikannya? Melerai ya. Coba ini, yang ini lagi apa ininya? Apa itu? Tadi hasil diskusinya. Bagaimana kalau melihat teman kamu lagi dibullying? Iya. Bagaimana? Merasa kasihan. Bagaimana? Menegur. Ya, boleh. Bagaimana? Iya, membantunya dan merasa kasihan. Terus bagaimana? Iya, kasihan ya. Jadi, oh kasihan si Marni itu dibullying, kita bantu. Ya, jangan sampai terjadi bullying di antara teman kita. Ya.
Kemudian setelah itu hasil diskusi kamu jangan sampai lupa karena itu hasil obrolan kamu ya. Nah kemudian nanti kamu bisa bercerita lebih lanjut lagi, bercerita lebih artinya lebih banyak lagi dari pengalaman yang kamu tahu ya. Maka dari itu nanti di akhir pelajaran ini ya tentang bullying ini kamu harus bisa membedakan seperti apa yang tadi kamu dengar dari penjelasan ibu. Bullying adalah apa tadi? Perundungan. Ya. Seperti apa contohnya? Mengejek, menghina, atau menyakiti, koyok-koyokan. Ya. Yang timbulnya nanti permusuhan. Nah, kalau konflik, apa tadi konflik? Yang pertama itu ibu jelaskan. Konflik adalah berbeda pendapat satu sama lain yang hasilnya nanti untuk meluruskannya melalui musyawarah bersama ya. Jadi itu perbedaannya antara bullying dan konflik. Kamu harus tahu ya, ada konflik kelas sesama teman, ada konflik bersama rekan kerja juga. Nah, tapi beda-beda ya. Nah, maka dari itu setelah kamu ketahui tentang bullying ini, nah kamu ibu harap kamu bisa menjauhi dari perbuatan bullying. Nauzubillah min dzalik. Semoga kalian ini khususnya di sini ya menjadi anak yang soleh-soleha, jauh dari perbuatan bullying ya. Soleh itu semoga masuk surga. Ya, penjelasan dari ibu kali ini nanti lain kali di waktu yang sama juga. Semoga kita diberi sehat pada umur sehingga kita nanti bisa melaksanakan tugas belajar lagi, meneruskan tentang penjelasan bullying. Cukupan ya dengan mengucapkan alhamdulillah. Bereskan, kita bersiap-siap untuk selesai. Kembali duduk yang rapi. Silakan ditutup dengan membacakan doa akhir majlis yang dipimpin oleh KM. Silakan. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak kelas 5? Baik. Alhamdulillah. Berangkat semua ya? Berangkat. Siapa yang nggak berangkat tuh? Pak Fadli. Apa Pak Fadli? Sakit. Sakit apa sih? Gigi kayaknya. Oh. Ya sudah. Kita lanjut ya pelajaran yang kemarin. Yang sakit semoga cepat sembuh. Nanti bisa berbagi lagi ceritanya. Nah, untuk sekarang mari kita awali dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga nanti belajar kita lancar ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kemarin sudah diterangkan bahwa
itu adalah perundungan. Perundungan saling apa tuh kalau bullying itu ngejek, apalagi Pemungkinan. dia menghina, sama aja ya kata orang Jawanya mengejek tuh koyok-koyokan. Nah kemudian yang kamu ketahui itu kemarin sudah berbagi pengalaman ya. Kemudian itu nanti akan ibu jelaskan ya. Lanjut ya. Nanti akan ibu jelaskan melalui ini yang ditayangkan di layar ya. Kita lihat sama-sama ya. Kelihatan ya. Di sini ada kasus pelajar SMP jadi korban perundungan siswa SD. Wah, pelajar SMP jadi perundungan siswa SD. Korban mengalami sakit di leher dan badan. Kemudian seorang pelajar sekolah menengah pertama SMP ya di Bulukumba, Sulawesi Selatan jadi korban perundungan yang diduga dilakukan oleh sejumlah siswa SD. Jadi SD lawan SMP. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kasat Reskrim Kepolisian Resort Polres Bulukumba AKP Bayu Wicaksono mengatakan kejadian tersebut berlangsung pada tanggal 26 Agustus 2021 di sekolah korban. Berarti di sekolah korban itu yang jadi korbannya siapa? Anak SMP. Akibat perundungan yang dialaminya, korban mengaku kesakitan di bagian leher dan badannya. Orang tua korban bernama Suharni telah melaporkan kasus ini ke polisi. Ia mengetahui anaknya jadi korban penganiayaan setelah video perundungan itu viral di media sosial. Saya ingin agar kasus ini berlanjut ke ranah hukum agar ada efek jera. Kata siapa? Kata ibunya yang anak SMP. Setelah orang tua korban membuat laporan, polisi kini telah menyelidiki dugaan kasus perundungan itu. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Bulukumba Bika Aji Sabri menjelaskan pihaknya bakal memanggil 4 orang yang diduga terlibat dalam perundungan itu. Mereka akan menjalani pemeriksaan pada Jumat tanggal 10 bulan 9 2021. Langkah selanjutnya dengan periksa saksi dan korban. Kalau korban itu rusak. Lanjut, langkah selanjutnya dengan periksa saksi dan korban serta sita HP-nya disita, makanya nggak boleh bawa HP ya sekolah. Yang merekam kejadian itu ucapnya Kamis tanggal 9 bulan 9 2024 terkait dengan dugaan kasus perundungan tersebut. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bulukumba Ahmad Januaris angkat bicara. Nah, Ahmad Januarisnya angkat bicara. Dia menyampaikan bahwa kasus ini sedang diupayakan supaya tidak berakhir di ranah hukum. Ya, supaya bagaimana caranya? Supaya tidak sampai dibawa ke polisi. Apalagi Dr. Ahmad antara korban dan perundung merupakan tetangga. Wah, ini tetanggaan. Mereka pun punya hubungan kerabat, saudara lagi. Sumber Kompas. Nah, lanjut lagi.
perundungan siapa? Anak SMP. Oleh siapa? Oleh SD. Akhirnya didamaikan supaya tidak sampai masuk dibawa ke jerat hukum kepolisian ya. Apalagi bertetangga, udah bertetangga, bersaudara bisa. Ya, dari itu kita semua harus saling menghargai satu sama lain, harus saling menyayangi. Kemarin sudah diajarkan tentang labuan anti bullying ya. Bisa semua? Bisa ya? Coba nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang teman-teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang teman-teman. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi saling sayang menyayangi. Kemudian setelah itu nanti kamu ini ada apa namanya yang sudah tadi ibu bacakan, sudah kita baca bersama-sama. Ini nanti kamu menjawab kasus ya, kasus yang tadi siapa yang jadi, misalnya siapa yang jadi perundungannya oleh siapa gitu ya. Nah ini berkelompok aja ya. Satu ini kelompok 1, silakan di sini ya. Ini kelompok 2, ini kelompok ayo. Ya, semua belum? Sudah. Seperti yang tadi sudah kita baca sama-sama. Nah, nanti apa yang sudah kamu tulis isinya coba diceritakan di depan. Mungkin bisa saja perbedaan ya, kelompok 1, 2, 3. Coba ibu mau tahu kelompok 1? Jawabannya nomor 1, sini aja ya. Yang keras bacanya ya. Apa yang diterima pelajar SMP tersebut dari perilaku siswa SD? Dibully oleh siswa SD. Apa yang terjadi dan dialami pelajar SMP tersebut? Ia merasa kesakitan pada bagian leher dan badan. Apa yang kamu lakukan jika berada di posisi pelajar SMP tersebut? Memberitahu ke orang tua siswa SMP. Apa yang kamu lakukan jika berada di posisi orang yang menyaksikan kejadian tersebut? Laporkan kepada orang yang bisa melindungi kita. Iya, tepuk tangan. Sekarang coba bagaimana yang punya kelompok 2? Siapa yang mau maju? Silakan.
yang diterima pelajar SMP tersebut dari perilaku siswa SD? Perundungan oleh siswa SD. Apa yang terjadi dialami oleh pelajar SMP? Mengalami kesakitan. 2. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan jika berada di posisi pelajar SMP tersebut? Mengadu ke guru. Apa yang kamu lakukan jika berada di posisi orang yang menyaksikan kejadian tersebut? Membilang ke guru. Tepuk tangan. Ada perbedaan ya? Terutama di nomor 3. Nomor 3, kelompok 1 dan 2 benar. Kelompok 3 bukan menegur ke guru, tapi apa? Bukan menegur ke guru, apa? Menegur ke orang tua. Memberitahukan guru, bukan menegur, ya. Menyampaikan ke guru bahwa itu ada siswa, ada bullying, terjadi bullying antara siswa SMP dan SD. Nah, sudah ya, coba kumpulkan kelompok 1. Ya. Sudah ya. Kemudian nanti kamu lanjut lagi bahwa kamu bersama teman-teman ini dalam satu kelompok, bagaimana menurut pendapat orang di luar sana. Artinya di luar, bukan di dalam kelas kamu. Kalau di dalam kelas kamu, kamu sudah tahu apa yang tadi Ibu jelaskan. Sekarang kamu cari tahu penjelasan tentang bullying di luar sana. Silakan kamu mencari tahu, ya, ngobrol sama orang-orang dewasa. Siap ya? Siap. Di SD 1 Lemah Abang pernah ada perilaku bullying nggak? Dulu ada dulu, tapi sekarang sudah nggak ada. Sekarang ada juga paling pada bercanda, ya, bergurau. Nah, di peran guru sekolah itu gimana buat ngadepin anak-anak yang suka ngebully? Ya, harus kasih peringatan, harus dipanggil ke kantor supaya jangan sama teman, tidak boleh saling membuli. Nah, menurut Bibi yang harus dilakukan sekolah biar nggak ada yang melakukan bullying itu gimana? Ya, harus ada aturan, apa namanya tuh, ada peringatan dari guru, supaya saling membuli sesama teman. Kita harus bersama, harus ada apa namanya tuh, dokumen dari guru. Apa definisi perundungan? Kalau perundungan itu segala perilaku dari sikap atau ucapan yang bisa menyakiti dan merugikan orang lain, ya. Padahal orang lain itu belum tentu salah, belum tentu itu suatu hal yang terjadi atau hal yang dimiliki oleh anak tersebut. Kita malah berusaha tinggal atau sengaja ya konteksnya ya, tidak mukul atau sengaja jambak, sengaja cubit tanpa alasan tertentu. Itu maksudnya
tumben aku ngasih lengkap biasa. Kalau perundungan yang sering terjadi di SD ya, biasanya pengalaman di dunia remaja paling Apa benar-benar bulatnya Kak? mengejek ya, mengejek misalnya mengejek orang tua atau mengejek kamu kulitnya hitam. Nah, pernah nggak? Pernah. Nah, itu biasanya yang terjadi, atau ih kamu pendek. Nah, itu juga kan adalah perundungan, biasanya secara verbal namanya, secara lisan gitu. Itu paling sering yang diberikan teman. Lagi Bagaimana peruntungan bagaimana perundungan terus mempengaruhi korban secara fisik, emosional, dan fisik dulu ya, yang pertama fisik, terus apa lagi? Emosional, baru akademik. Yang pertama fisik dulu. Yang pertama kalau misalkan dia berhubungan di alamnya itu pun sedang paling parah dihajar atau badannya terluka, ya kan? Luka, dia kayak sulit bergerak, sulit beraktivitas. Kalau yang kedua tadi emosional, kalau yang biasanya anak-anak korban perundungan ini cenderung dia nggak mau bergaul. Sama anak takut gitu. Ini aku nggak pantas deh punya temen yang punya perasaan kayak gitu, dan nantinya itu bakal ngaruh ke akademis. Dia pasti nggak akan mau sekolah, dia nggak bisa sekolah, ya kan? Karena dia takut, bisa jadi karena dia nggak mau ketemu sama orang baru. Iya ya. Itu pasti bakal mempengaruhi nilainya. Udah sih nggak masuk, nanti belajarnya nggak bisa. Ya gimana, nilainya pasti kan kecil ya. Itu pengaruhnya. Dampak panjangnya, oh ini, gak percaya diri nanti sampai gede. Karena dia pastinya kalau dulu dia pernah dibilang bahkan atau dibilang bodoh lah sama orang lain, tapi bakalan merekam di dalam pikirannya. Nanti dia merasa tidak percaya diri, karena dia sebenarnya mengakhiri, tapi karena pengaruh negatif dari perundungan itu pasti bakalan mempengaruhi dari sekarang sampai mau jadi dewasa. Lagi oke. Bagaimana cara mengajarkan siswa untuk menjadi pembela daripada pemimpin dalam situasi perundungan? Gimana cara bikin siswa supaya jadi pembela? Masih kami Kak. Yang pasti kalau guru kan biasanya Awalnya. Paling jam 12-an apa ya? Oke. jangan takut untuk berbicara. Biasanya kan kalau bapak ibu guru suka ada sesi kayak ngobrol dan bicara sama muridnya, mengasih nama dan alih secara pribadi orang misal begitu gimana gimana cara sekarang itu bisa, atau sama kita ada di kelas di satu ruangan bapak sama anak-anak permainan gitu, ngobrol kalau saat perilaku seperti ini kira-kira gimana nih kalau kalian lagi ya cukup. Ya, apa sih artinya perundungan bullying itu? Perundungan bullying, ya kamu dibully, terus sudah ditemani, kamu dipukul secara beruntun-untun sama teman kamu, itu juga bully. Terus menjelek-jelekan, meledek, menyebut nama orang tua, itu juga bully. Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh dilakukan. Nanti kalau dilakukan nanti kamu saya sunat. Biasanya apa saja penyebab utama terjadinya perundungan itu? Ya bisa karena dia kurang percaya diri,
terus suka pertamanya diolok-olok, akhirnya yang lain pada ikutan. Kan misalkan, Hasan, kenapa kamu kakinya panjang? Nah, yang lain jadi ikutan, kaki panjang, begitu nggak boleh. Apalagi menyebut nama orang tua, jelek-jelekan temannya. Buat misalkan ada orang yang nggak pinter di kelas itu, kamu sih demen. Nah, itu namanya termasuk perundungan itu, begitu guys. Bagaimana lingkungan keluarga dapat Ya bisa aja kan di keluarganya dia broken home, terus jarang ngobrol sama orang tua. Misalkan kamu nanya, Pak saya habis digini di sekolah, alah udah biasa. Kan tetap aja kamu kan mau didengarkan kan. Di dalam keluarga kan harus saling mendengarkan, saling mengerti. Begitu guys. apa saja langkah-langkah cara yang dapat diambil oleh orang tua untuk mendukung anak yang menjadi korban perundungan? Ya kalau untuk zaman sekarang ya harus ada support dari misalkan dia orang tuanya ke sekolah, berbicara sama wali kelas, ngobrol sama anak yang dibully dan ngebully. Jadi di situ kan kita ini ngobrol bareng. Kenapa kamu bisa begitu sama si A? Oh si A-nya begini. Nah kenapa kamu melakukan seperti itu? Kan harus ditanyain dua-duanya. Apa saja strateginya untuk mencegah perundungan? Ya satu, percaya diri. Terus ya berteman sama semua teman yang ada di kelas. Jangan merasa kita rendah diri lah gitu. Pokoknya mah begitulah. Sudah kalian untuk mencari tahu di luar sana? Coba ibu lihat hasilnya ya, kumpulkan ya. Nanti ibu periksa ya hasilnya. Iya. Lihat ya. Terima kasih kamu sudah mencari tahu dari luar sana bagaimana tentang bullying itu. Jadi kalau misalnya pendapat dari orang itu nyata adanya, apalagi di tiap-tiap sekolah, kita harus menghindarinya. Dengan apa? Dengan saling sayang dan menyayangi. Kemudian setelah saling sayang dan menyayangi, maka tidak akan terjadi perundungan lagi. Kita akan hidup damai. Ya. Kenapa? Karena perundungan itu sangat membahayakan. Seperti apa nanti lihat di contoh ya. Ini sekedar contoh, jangan kamu tiru ya. Nanti itu perlihatkan ada video. Pancasila, sebagai generasi muda, kita harus bisa menciptakan lingkungan pertemanan yang positif dan bebas dari bullying atau perundungan. Kadang kita punya perasaan ingin jadi hebat, wajar sih, tapi seringkali kita salah mengartikan cara menjadi hebat, sama dengan juga berani bicara, ungkap, dan laporkan jika kita menemui kasus perundungan di sekitar kita dan teman-teman kita. Nah, itu contoh ya. Nah, sekarang ada video yang kedua. Kelihatan? Perundungan. Pagi yang cerah untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas Berkarakter. Bra, tahu gak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Ini apaan tuh? Mobil kulit jeruk ala Toto. Wah, mantap tuh. Keren nih, hasilnya halus.
Kamu memang kreatif. Iya, sudah aku maafkan kok Jono, Regi. Kalau nanti memang mau belajar bersama, aku tidak keberatan kok. Sejak saat itu, Jono tidak pernah lagi menjahili Okto. Diam-diam, Bu Guru telah menghubungi orang tua Okto untuk meminta mereka mengawasi perubahan perilaku Okto, berjaga-jaga seandainya Jono kembali berulang. Namun kekhawatiran itu tidak terjadi. Semua anak bisa berkembang dengan baik. Ini ya, akhirnya terakhir saling sayang menyayangi. Makanya ketika kita sudah melihat ini, apabila ada perhubungan harus memisahkan, ada yang bertengkar harus memisahkan, jangan ikutan, apalagi membela yang salah, mending kalau membela yang benar ya. Nah kemudian nanti kamu di sini ada lembar kerja lagi seperti kelompok ya, tapi nanti per kelompok saja, tidak diisi satu-satu per kelompok. Nah nanti kamu isi, kemudian nanti kamu diserahkan ke ibu ya. Ini ya. Kerjasama ya kelompoknya ya. Sudah semua lembar kerjanya? Sudah. Coba mau tahu mana lembar kerjanya? Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 lembar kerja tentang peta pikiran. Kelompok 2 mana kelompok 2? Ya, kelompok 3. Ini tadi kerja kelompoknya, kerja sama semua tidak? Kelompok 1 kerja sama semua tidak? Kelompok 2 kerja sama. Kelompok 3 kerja sama. Kalau kerja sama berarti isi lembar kerja ini kelompok 1, kelompok 2 sama kelompok 3 beda ya? Tidak contek-contekan antara kelompok 1 dan kelompok yang lain. Kemudian nanti untuk
yang akan kamu bahas. Nanti kamu tulis di situ per kelompok. Misalnya PR-nya ini, nanti kamu di rumah kerjasama. Di rumah kerjasama, nanti di rumah siapa, kumpul di rumah siapa, nah PR-nya gitu ya. Kemudian ada rumusan masalah, ya. Perhatikan dulu, ya. Kemudian ada latar belakang, ada rumusan masalah, terus ada target, ada manfaat, tujuannya. Nah ini tujuannya untuk diri sendiri juga untuk yang lain, misalnya untuk lingkungan. Jadi nanti di situ dijelaskan kamu harus kerjasama. Jadi kerjasamanya itu bukan berarti nulisnya gantian, tapi kerjasamanya berpikir, mencarikan solusi bersama-sama. Kemudian nanti, nah di dalam isian di situ juga bentuk akhir dari produk projectnya ini ya, yang kalian sudah pelajari. Juga nanti dikerjakan bersama-sama juga, seperti kelompok yang sudah ibu buat kelompoknya, biar tidak berubah ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi nanti kalau bikin kelompok tidak usah berubah lagi, kelompoknya udah dari kemarin ya, kelompok 1, 2, dan 3. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kalau sudah bisa dipahami, maka nanti PR-nya jangan lupa dikerjakan di rumah. PR kan dikerjakan di rumah. Ya, jadi cukup sekian ya penjelasan ini. Nah, mari kita ucapkan dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Mari kita lanjutkan pelajaran yang kemarin ya, masih tentang bullying. Dan pelajaran untuk dimulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga pelajaran yang nanti kita akan pelajari semuanya lancar. Nah, anak-anakku, yang kemarin ibu kasih tugas itu untuk membuat apa? Proposal ya. Proposal dengan topik yang berbeda, jangan sama ya. Topiknya jangan sama, berbeda. Kelompok 1, 2, dan 3. Ya, 1, 2, 3 itu dengan topik atau judul yang berbeda. Nah, sekarang ibu tanya lagi, udah dikerjakan belum? Sudah. Nah, kira-kira berbeda tidak judulnya? Berbeda. Coba lihat judulnya. Berbeda ya judulnya ya. Oh iya, berbeda. Ini mana kelompok 3? Itu. Oh iya, berbeda. Berbeda ya, hebat kalian. Nah, sekarang dari tugas yang sudah kamu kerjakan, silakan kamu maju ke depan masing-masing perwakilan kelompok. Coba, biasanya ibu panggil kelompok 1 dulu. Sekarang dibalik dah, gantian. Kelompok 3 dulu. Silakan kelompok 3 maju ke depan ya. Judulnya apa? Dengarkan ya yang lainnya, yang keras ya bacanya. Perundungan adalah masalah serius yang berdampak negatif dan perkembangan mental, emosional, dan fisik anak-anak. Di lingkungan sekolah, dasar perundungan dapat menghambat proses belajar mengajar dan menciptakan
terjadi di sekolah daerah. Bagaimana perlindungan terhadap siswa, baik secara fisik, emosional maupun akademis. Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya perlindungan di sekolah daerah? Bagaimana langkah-langkah yang efektif untuk mencegah perlindungan di lingkungan sekolah? Bagaimana para guru Sudah, kelompok 3 sudah ya.
Sudah semua bikin posternya? Coba kelompok 1 tentang apa? Ada bacaannya tidak? Ada. Apa bacanya? Kita semua tenang, kita semua aman. Iya, hebat. Kelompok 2 tentang apa? Stop perundungan dan bullying yuk. Oh, stop perundungan dan bullying yuk. Berarti untuk mengajak bersama-sama ya. Kelompok 3. Setiap anak berhak merasa aman di sekolah dan bersama kita bisa menghentikan perundungan. Iya, semua benar. Sekarang sebagai si papanya kan ya, kalian tempel supaya di sekolah kita ini tidak ada lagi bullying, tidak ada lagi perundungan. Tempel di luar, di mading ya, di mading ya, Sulana. Nanti berkelompok ya. Kita kelompok 2. Pokoknya jangan. Kelompok 3 di mana? Hei, kan kasih kelompok juga. Ini kelompok berapa? Udah? Turun dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kira-kira bagus yang mana ya? Kelompok 1. Bentar. Semua. Tepuk tangan semuanya. Ayo kita masuk, lanjutkan lagi. Bawa kursinya, bawa. Apakah kalian hari ini merasa senang dengan membuat poster? Jadi belajar untuk jadi pelukis, bahwa berlukisnya tapi yang baik-baik. Nah, kalian sudah bisa bagaimana poster untuk memberhentikan bullying, bahwa tadi kelompok 1 kita semua adalah teman ya, harus saling menyayangi. Kelompok 2-nya stop bullying yuk. Nah, kelompok 3-nya setiap anak berhak menerima apa? Ayo, setiap anak berhak menerima, pokoknya menerima perlakuan yang baik. Jadi pokoknya semuanya kelompok 1, 2, 3 betul semua. Ya, kelompok 1, 2, 3 betul. Nah, Ibu ucapkan terima kasih. Semoga nanti kamu menjadi pelukis yang sukses. Jadi kita akhiri pelajaran ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Mari ditutup dengan berdoa. Siapkan sama KM, silakan berdoa. Siap, baca doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.